Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat ya. Oke, siapa yang belum sarapan? Ayo silakan, yang belum sarapan boleh sarapan dahulu. Setelah itu baru menyimak video yang akan Bu Nabila berikan. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang perkalian pecahan. Ayo, siapa yang masih ingat syarat untuk mengerjakan perkalian dalam pecahan? Yang pertama, merubah ke dalam bentuk pecahan biasa, betul. Lalu yang kedua, mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Setelah itu langkah yang terakhir yaitu menyederhanakan pecahan. Ih, pinter banget ya. Oke, Bu Nabila yakin minggu lalu kalian sudah bisa dan sudah paham tentang perkalian pecahan. Ya, jika memang masih ada yang kalian tidak tahu atau masih ada yang bingung, silakan ditanyakan ke Bu Nabila. Nah, minggu ini Bu Nabila akan mengajarkan tentang pembagian pecahan, ya. Nah, ada syarat yang perlu kalian ketahui tentang pembagian pecahan. Kalian bisa buka buku matematikanya di halaman 45. Materinya adalah pembagian pecahan. Oke. Ya. Nah, di sini Bu Nabila akan tuliskan seperti biasa ya. Kalian boleh baca bukunya dulu baru lihat video ini, atau mau langsung menyimak pun silakan. Nah, ada beberapa syarat yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, syarat yang pertama. Perhatikan ya. Syaratnya terlihat. Maaf ya. Pembagian pecahan. Pembagian pecahan. Syarat yang pertama kalian lakukan adalah syaratnya yang pertama, rubah semua ke dalam bentuk, rubah pecahannya ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Yang selanjutnya yaitu membalik pecahan kedua. Nah, membalik pecahan kedua dari pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Nah, setelah kalian balik, tanda operasi pembagiannya kita rubah menjadi kali. Tanda operasi bagi, operasi bilangan. Nah, dalam kurung tanda bagi menjadi kali. Bu, bagaimana contohnya? Yuk, contohnya seperti biasa Bu Nabila kasih contoh, kalian simak baik-baik ya. Contoh yang pertama,
Untuk pecahan biasa, dibagi pecahan biasa. Misalkan Bu Nabila punya 9/10 dibagi 3/5. Nah, tadi rubahlah ke dalam bentuk pecahan biasa, syarat yang pertama. Nah, ternyata di soal pertama ini sudah dalam bentuk pecahan biasa. Oke, kalau sudah dalam bentuk pecahan biasa, kita masuk kedua. Syarat yang kedua, membalik pecahan kedua dari pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Oke. Yang pertama tidak dibalik. Nah, yang kedua dibalik. Berarti yang di bawah jadi di atas, yang di atas jadi di bawah. Tanda operasi bilangan bagi menjadi kali. Berarti ini jadi kali. Nah, kalau sudah kali, lakukan pengoperasian seperti yang telah diajarkan minggu lalu di operasi pembagian perkalian. Boleh disederhanakan dengan cara menyerong dan menurun. Boleh dikalikan penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang, baru disederhanakan. Nah, Bu Nabila mau disederhanakannya langsung. Nah, 9 sama 3 bisa sama-sama dibagi 3. 10 sama 5 bisa sama-sama dibagi 5. 9 bagi 3, 3. 10 bagi 5, 2. Kali 5 bagi 5, 1. 3 bagi 3, 1. 3 kali 1, 3. 2 kali 1, 2. Boleh sampai sini, atau karena atas lebih besar maka bisa kita buat campuran. 2 kali berapa yang mendekati 3? Kali 1 ditambah dengan berapa yo? 2 kali 1, 2 tambah berapa supaya 3? 1. Oh, jadinya 1/2. Mudah kan? Mudah, karena matematika selalu berulang. Oke, yang kedua. Bu Nabila contohkan yang kedua. Pengoperasian pecahan campuran dibagi dengan pecahan campuran. Bu Nabila punya 4/2/3 dibagi 1/6. Rubah yuk ke pecahan biasa dulu. Yo, bawahnya tetap 3. 3 kali 4, 12. Tambah 2, 14. Oke, masih dibagi ya. Bawahnya 6. 6 kali 1, 6. Tambah 1, 7. Nah, syarat yang pertama sudah terlaksana. Lalu lakukan syarat yang kedua. Dibalik pecahan yang kedua. Berarti ini jadinya 6/7. Ini dikali. Oke, Bu, 6 bisa sama-sama dibagi 3 sama 3. 4 juga bisa, Bu, dibagi 7 sama 7. Oke, 4 bagi 7, 2. 3 bagi 3, 1. Dikali 6 bagi 3, 2. 7 bagi 7, 1. Berarti 2 kali 2, 4. Per 1 kali 1, 1. 4/1 adalah 4. Gampang kan? Gampang dong. Bisa kan? Bisa dong, Bu. Oke. Sekarang yang contoh ketiga. Ya, yang ketiga. Yang ketiga, apabila pecahan desimal dibagi dengan pecahan desimal. Oke. Bu Nabila punya 0,42 dibagi 0,7. Ingat ya, bacanya di belakang koma tidak ada lagi puluhan, satuan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Tapi dibacanya 0,42, bukan 0,42. Paham ya? Nah, 0,42 berubah jadi, lihat di belakang koma ada berapa angka? 1, 2. Berarti penyebutnya 100. Angka atasnya 42. Pintar. Dibagi
Di belakang koma 1 angka berarti penyebutnya 10, angkanya 7. Nah, kalau sudah baru kita balik. 10, ini 7, tandanya berubah jadi kali. Bu Nabila, 42 bisa dibagi 7. Ih, pinter banget perkaliannya ya. Mudah kan kalau hafal perkalian? Nah, makanya jangan ragu-ragu untuk menghafal perkalian. Jangan merasa lelah ya. 10 sama 100 bisa sama-sama dibagi 10, Bu Nabila. Oke. 42 bagi 7. Yo, 7 kali berapa yang hasilnya 42? 6, betul. 100 bagi 10? 10 dikali 10 bagi 10? 1. 7 bagi 7? 1. Bu, jadinya 6 per 10. Oke, 6 per 10. Bu Nabila, 6 sama 10 masih bisa diperkecil, Bu. Dibagi 2, boleh tidak? Boleh. Kita bagi 2, jadinya 3 per 5. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Paham ya? Oke, coba yang keempat. Bu Nabila mau contohin yang persen dengan bilangan bulat. Nah, 13. Bu Nabila, 13 kan bukan pecahan. Nah, gimana caranya untuk merubah ke pecahan? Nah, berarti ini 65% itu per 100 dibagi 13 per 1. Kok 1, Bu? Kenapa? Karena setiap bilangan bulat dibagi dengan 1 itu tetap ya. Jadi 13 bagi 1 itu nilainya tetap 13. Tidak merubah nilai, tetapi hanya merubah bentuk. Ini pernah kita pelajari di kelas 4. Yuk kita sama-sama balik. 65 per 100, 1 per 13. Ini dibagi. Oke. Ayo, siapa yang bisa? Bu Nabila, itu salah, dibagi. Oh iya, betul. Ini harusnya dikali. Yo, siapa yang bisa? Bu Nabila, 65 dibagi 100. Boleh tidak? Sama-sama dibagi 5. Boleh, karena dia belakangnya 5 dan angka 0. Berarti bisa. 65 bagi 5 berapa? Ya, siapa yang tahu 65 dibagi 5? Ada yang tahu nggak? Yuk hitung, coba. Bu Nabila tungguin 3 detik. 1, 2, 3. Berapa? 65 bagi 5? Berapa? 13. Pinter. Per 20. Terus dikali 1 per 13. Bu Nabila, 13 dibagi 13 kan bisa, boleh. Jadinya 1 per 20 kali 1 per 1. Jadi 1 kali 1 1 per 20 kali 1 20. Boleh seperti ini, atau kalau misalkan kamu mau rubah lagi ke dalam persen, kamu bisa kalikan. Dikalikan berapa supaya ke dalam persen? Berarti 1 per 20 kali 5. Berapa? 5 per 100. Atau jadinya adalah 5 per sen. Boleh seperti ini. Tuh, terlihat ya, mudah ya. Oke, Bu Nabila mau kasih contoh lagi. Kalau dia bentuknya apa ya kira-kira? Kamu maunya dalam bentuk apa? Yo, dalam bentuk apa? Dalam bentuk pecahan biasa. Oke, pecahan biasa dengan pecahan campuran boleh. Misal Bu Nabila punya 5 per 6 dibagi 3, 1 per 3. Kita rubah dulu, berarti 5 per 6 ininya dibagi 3. 3 kali 3, 9 tambah 1, 10. Pintar. Berarti 5 per 6 ini jadinya 3 per 10. Tandanya berubah jadi bagi.
Ini bisa dibagi 5, ini bisa dibagi 5. Ini bisa dibagi 3, ini bisa dibagi 3. Berarti 1/2 dikali 1/2. Berarti jadinya 1/4. Mudah bukan? Mudah ya. Oke, yang selanjutnya Bu Nabila mau contohin pecahan persen. Persen dengan pecahan biasa. Oke, persen dengan pecahan biasa. 80% ya. 80% dibagi 16/25. Yang belum pecahan biasa adalah 80%. Berarti ini kita rubah jadi 80/100 dibagi 16/25. Oke, 80/100 kita tulis kembali. Ini jadi 25/16 dikali. Bu Nabila 80 sama 100 bisa sama-sama dibagi 10, boleh enggak? Boleh. 10 bagi 10. Tinggal 25 sama 16. Bisa nggak diperkecil 25 dengan 16? Tidak bisa. Berarti kita jangan kerjakan dulu. Kita kerjakan yang ini dulu. 80 bagi 10, 8. 100 bagi 10, 10. Dikali 25/16. Bu Nabila 10 bisa dibagi 5, 25 bisa dibagi 5. Oke. Bu 16 bisa nggak ya dibagi 8? Ayo. 8 tambah 8 berapa? 16, Bu. Oh, berarti bisa. Kita bagi 8. 1/2 dikali 5/2. Berarti jadinya 5/4. Bu, saya maunya dirubah kecampuran karena atasnya lebih besar. Boleh nggak? Boleh. 1 berarti 4 kali 1 4 tambah 1 5. Bu, saya maunya dirubah ke persen lagi. Boleh nggak? Karena 4 kan faktor dari 100, Bu. Boleh dong. Berarti kalau mau dirubah ke persen, 5/4-nya dikali berapa? Supaya 100 kali 25. Pinter. Berarti ini 100. 25 kali 5, 125. Oh, berarti ini 125%. Paham ya? Mudah bukan? Mudah banget dong. Oke. Nah, setelah disimak, silakan kalian catat di buku kalian masing-masing, di buku catatan. Ingat ya, jangan pernah mengeluh untuk belajar. Dan mengapa harus dicatat? Karena apa yo? Kalian suka bilang lupa, Bu. Nah, kalau nanti kalian sudah catat, ketika lupa kalian bisa buka bukunya lagi. Oh, ternyata ini loh yang pernah diajarin sama Bu Nabila. Ih, aku ingat. Untung aku mencatat. Ya, ingat ya, tidak ada ruginya orang yang mencatat ilmu. Oke. Nanti bisa kalian ajarin juga ke adik kalian. Nih, kakak punya nih catatan ini nih. Silakan dibaca, dipelajari. Ini pernah diajarin dulu sama Bu Nabila. Ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bu Nabila mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.